mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Manis Kau Dengar. Karena seperti itulah sesungguhnya kasih Tuhan, selalu ada dan selalu baru untuk setiap kita. Terkhusus kepada Yunus dan Ervina beserta seluruh keluarga. Mari kita naikkan pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku Satu sukacita yang besar di tengah-tengah kita kalau kita, saya 20 menit ya, kurang lebih 20 menit ya, karena saya udah di chat sama MC atau apa gitu untuk 20 menit. Oke, kalau misalnya saya terlalu lama coba dikasih ini ya, tanda ya, kalau udah segini nih, nah gitu ya. Oke, 10 tahun pernikahan Dr. Ervina Pasaribu dan Bapak Yunus ya, Pak Pahan, itu sesuatu yang luar biasa. Sudah melewati banyak tantangan ya. Oke, sebelum saya masuk membagikan kebenaran firman Tuhan tentang harmoni pernikahan, berapa banyak di antara saudara hari ini yang pernikahannya sudah 5 tahun?
Enggak, karena ada yang masih muda di belakang. Oke. Ada? Oke. 10 tahun ya. 10 tahun selain Dr. Ervina ada? 15 tahun. 25 tahun. Ada? Oh, ada di belakang. 30 tahun. Iya. Coba kita 40 tahun. Oh, ada yang 40 tahun. Luar biasa ya. 50 tahun ya. 50 tahun. Iya. Kalau kita lihat mundur ke belakang, banyak hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang itu membentuk hidup kita, betul? Tapi saya percaya setiap kita orang percaya mengenal kebenaran firman Tuhan pasti tentunya mengalami banyak perubahan di dalam kehidupan. Amin. Karena kita punya Alkitab yang sama yang akan mengubah kita dan melihat pernikahan kita lebih baik dan tetap utuh. Ya, amin saudara. Nah, apa yang saya mau bagikan hari ini tentang harmoni pernikahan, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya akan tarik mundur 17 tahun pernikahan kami. Waktu itu saya sempat chat Dr. Ervina dan saya katakan, Dek, masih ingat nggak pesan khotbah Pak Pendeta 10 tahun yang lalu tentang apa? Ya, karena ada hubungannya ke situ apa yang saya mau bagikan, ya. Ya ada, dia dengar, dia tahu gitu loh, ada rekamannya ya. Saya pikir itu hal yang penting. 17 tahun yang lalu seorang hamba Tuhan, gembala saya orang Amerika dan beberapa pendeta-pendeta di kota Bandung ya meneguhkan pernikahan kami. Sebenarnya 3 pesan yang penting di dalam pernikahan pada waktu itu yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, pernikahan yang saya akan bangun itu akan melahirkan keturunan ilahi, itu yang pertama. Karena firman Tuhan katakan beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa, firman Tuhan bilang, betul? Nah, yang kedua dikatakan engkau menjadi pasangan yang sama-sama melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah ya, ini sesuatu yang tidak enak, tapi ketika saya mengerti maksud dari pernikahan itu adalah 2 hal yang berbeda dipertemukan untuk kita menjadi sama serupa dengan Kristus, betul? Nah, itu 3 pesan itu yang kuat di dalam kehidupan saya. Sehingga suatu ketika saya mengarungi bahtera pernikahan itu, pasti ada ketidakcocokan, pasti ada kekurangan, tapi saya tahu bahwa semua peristiwa itu terjadi untuk membentuk hidup saya untuk menjadi sama serupa dengan Kristus. Amin. Dan itu yang membuat sampai hari ini 17 tahun kami melewati, kami tetap kuat dan utuh sampai hari ini. Puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang harmoni pernikahan, kita coba baca ayat firman Tuhan ya, saudara. Ya, Kolose 3:18 sampai 21 berkata begini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Pernikahan itu adalah sebuah harmoni yang kita bangun di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, 2 yang berbeda menjadi satu. Ya, ketika kita melihat satu peranan yang berbeda satu dengan yang lain dan menjalankan peranan itu sesuai dengan perintah Tuhan, saya yakin bahwa pernikahan kita adalah pernikahan yang indah, saudara. Ya, nah ayat ini, ya, oke. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana melahirkan pernikahan yang harmoni, ya. Kata harmoni ini diumpamakan sama seperti tim musik yang memainkan lagu yang mana peranan dan perintah yang dia lakukan itu berbeda satu dengan yang lain. Saudara pernah melihat ketika orang memainkan satu tim musik, ya, musiknya kemana-mana enak didengar nggak, saudara? Tidak, ya. Tapi ketika peranan itu mereka mainkan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dan perintahnya, saudara, itu menjadi sebuah harmoni. Itu sebabnya saya buat satu pertanyaan, bagaimana melahirkan pernikahan yang harmoni? Ada hubungan di dalam Kolose 3 tadi, saudara. Dikatakan ketahuilah, ya. Yang pertama, ketahui peranan kita. Ya, ini kepotong ya, maaf ya. Kayaknya size-nya kurang kecil ya. Ketahuilah peranan kita di dalam keluarga. Ya, firman Tuhan katakan tunduklah, kasihlah, taatilah, janganlah sakiti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah peranan kita sebagai apa untuk melakukan perintah Tuhan? Sebagai
istri, Alkitab katakan tunduklah. Tunduk ini berbicara tentang sikap hati, bukan ekspresi saja, saudara. Kata tunduk ini adalah sikap hati kita untuk benar-benar menghormati, ya, menghargai, mendengar apa yang suami katakan kepada kita. Ya, kadang-kadang ketika kita melakukan demikian, ya iblis membisikkan telinga kita, ya bagaimana saya bisa tunduk kepada suami, kalau suami saja nggak bisa menerima saya apa adanya, mengasihi saya apa adanya, ya dia harus lakukan dong apa menjadi bagian dulu baru saya lakukan. Enggak, saudara. Ketika kita melakukan satu peranan kita tidak perlu menuntut satu dengan yang lain. Amin. Tapi lakukan tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Karena Alkitab katakan kita lakukan itu untuk Tuhan, saudara. Nah, ini ada satu tulisan. Dia katakan rumah mewah dan banyaknya materi yang dimiliki bukanlah jaminan keluarga bahagia. Tetapi saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan serta saling pengertian, itulah kunci keluarga bahagia. Amin. Jadi kenapa ini bisa terjadi dan menciptakan satu keluarga bahagia menjadi keluarga yang harmoni? Karena dia memainkan peranan di dalam mentaati perintah Tuhan, saudara. Untuk mentaati perintah Tuhan kita nggak bisa saling menuntut. Tunduklah. Ini peranan suami untuk mentaatinya. Peranan istri untuk mentaatinya. Kasihilah, ya. Ini peranan suami untuk melakukan. Kasihilah ini artinya menerima kekurangan istrimu. Ya, memaafkan dia, mencintai dia sama seperti kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Ya, kita sebagai anak, ya, taatilah orang tuamu sama seperti kita mentaati perintah firman Tuhan. Kita sebagai bapak, jangan sakiti hati anak kita. Apakah kita lakukan ini dengan kekuatan kita? Nggak bisa, saudara. Ya. Kita lakukan ini atas dasar Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terkadang di dalam kehidupan ini, saudara, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita mau performance, saudara. Kita mau menampilkan bahwa kita menjadi suami yang baik. Kita mau menjadi istri yang memang melakukan. Enggak, saudara. Kita lakukan ini bukan karena kita dilihat, bukan untuk manusia, bukan untuk kepentingan siapapun, saudara. Tapi Alkitab katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Amin. Dan kalau dasarnya ini, saudara, maka yang terjadi, apa yang kita lakukan ini, kita berjalan di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena kita tahu, tidak ada orang hebat yang bisa melakukan perintah Tuhan kalau tidak ada anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita. Amin, saudara? Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia,
Pak Joseph luar biasa hari ini, membanggakan sekali. Kamu tadi nyanyi ya? Oke, tunggu dulu di sini. Aduh, luar biasa banget. Ini Joseph dan Bona memberikan bunga kepada mama papa. Wow. Bona juga peluk papa. Kemudian Bona juga akan memberikan bunga kepada Opung. Ya. Oh ya. Dan juga Joseph akan memberikan bunga kepada Opung Bona. Ya, peluk opungnya. Caca real smooth. Tangtar deh. Coba Joseph kasih bunga ke Pak Opung. Ya. Peluk opungnya dan cium opungnya. Digun. Kasih bunga kepada. Ya. Sekarang I got a piece of candy. gimana sih tadi perasaannya waktu dinyanyiin sama Bona tuh gimana? Sama Bona ada Joseph juga sih, cuman Josephnya kan gaya patung ini ya, patung pancoran ya, enggak ya? Coba gimana tadi perasaannya Mama Bona? Terharu pasti, dan gak nyangka mereka udah besar, udah bisa nyanyi. Dulu perasaan tuh di foto itu kayak saya baru melahirkan mereka ya. Bona bentar lagi 9 tahun, Joseph bentar lagi 7 tahun. Udah bisa joget-joget kayak gitu. Gak kerasa udah besar, udah bisa ngasih bunga. Terharu dan seneng banget ya sayang. Makasih ya Bay. Ya. Terharu banget. Terus tadi ya kalau diperhatiin kalau tadi diperhatiin nggak ada satupun yang false. Itu siapa yang ngajarin sih? Papa Bona atau Mama Bona? Siapa yang ngajarin Bang? Siapa yang ngajarin nyanyi? Atau Auntie Ii? Bukan. Papa. Oh papa. Oh kasih tepuk tangan buat papanya Bona. Giggity crabby gig. Mama juga tapi mama itu 49%. Giggity crabby giggity. Oke nggak apa-apa. Ini pertama kalinya saya MC, ada 3 teman saya ya, ada 2. seru. Pertama kalinya. So, coba saya mau tanya juga deh sedikit-sedikit ini buat papanya Bona. Gimana sih selama ini ngajarin Bona nggak cuman bisa nyanyi dan false loh, tapi dia punya rasa percaya diri, confidence level yang luar biasa. Gimana? Coba kasih bocoran gitu. Ya, makasih ya Kak Wina. Iya sayang. Kuncinya sih sebenarnya karena hubungan antara papa mama sama anak-anaknya udah deket, udah baik. Jadi relationship-nya baik, otomatis anak-anak juga nurut sih. Gitu. Makasih. Oke, wow luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Boleh ya satu lagi ya, saya mau tanya sama Opung kali ya, boleh ya mewakili ya Opung. Tadi soalnya Opung Dolinya dua-dua itu ngangguk. Saya juga bingung nih ngangguknya apa nih Bapak sama Ngangguk aja. Gimana? Perasaannya gimana? Jauh-jauh datang dari Bangka. Hari ini pasti ini tadi nggak nyangka ya. Ada ini surprise kan tadi ya? Nggak masuk dalam rundown. Gimana tadi? Opung, rasanya Opung. Ya, terima kasihlah sama Tuhan. Saya bisa melihat inilah kekayaan saya sama Laiku ini. Cucung saya ini sudah melebihi daripada apa yang kami pikirkan semasa kami kecil. Tuhan itu sangat baik, luar biasa Tuhan untuk kita. Karena apapun yang kita pesankan sama anak-anak, Pak Bona maupun menantu, mereka lebih tingkatkan lagi ke cucung saya yang 2, si Bona sama Yosef. Terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama anak saya juga, Bapak Bona sama para main saya. Terima kasih banyak ya.
Terima kasih Opung. Kayaknya saya mau tanya satu lagi, boleh ya? Boleh ya, satu lagi ya ke Opung Bona nih. Gimana? Bapak tuh saya lihat tuh hari ini bahagia banget. Senyumannya juga beda banget nih Pak. Gimana Pak? Coba Pak, boleh nih Pak. Ya, jadi kita bersyukur ya di ulang tahun pernikahan yang ke-10 mengenai Bona. Opung ini bangga betul. Bona, dengerin. Jadi sebetulnya Bona ini generasi kita untuk kita semua. Bukan untuk hanya saya, untuk kita semua. Inilah generasi sebetulnya, generasi itu produk dari ibunya. Sesungguhnya kita ini pun yang hadir di sini, kita ini generasi dari produk ibu. Jadi ayah, orang tua yang mendidik itu hanya mengarahkan, tetapi yang lebih dominan mendidik Bona ini yang saya lihat adalah ibunya. Oleh sebab itu saya bilang selamat buat kau Inang, Boru Hasian, kau didik pahopu kita ini baik, si Bona maupun ini. Dengan demikian juga buat Hela yang memberikan pengarahan, juga kita mengucap syukur. Biarlah pendidikan kalian berdua, terutama buat Boruku, sehingga Bona ini akan menjadi generasi penerus, menjadi kebanggaan kita semua, dan juga kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ya silakan Bapak Ibu yang masih di meja yang belum menikmati hidangan makan malam mungkin boleh segera mengantri. Dua holong nunga saya, holong minang holong ki, dua rohan nunga dobu, di padomu Tuhani, Diori. Orang dong aku kade, dong mekel, dong susah, unang behita magsira, salele di kanon. Haholongi maaf, songono makaholongi ho,
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids when we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, be your man. I see my future in eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Selama 10 tahun pernikahan ini mudah-mudahan dan mudah. Semoga sehat-sehat selalu buat Bona dan Yosa. Selamat anniversary 10 years. Utulang matulang menikah. Happy anniversary. Anniversary mudahan ke 10 tahun, semoga diberkati Tuhan selalu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia.
Shalom. Semua Horas, semua juah-juah, kita kerina Horas, Shalom. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir di sini, yang sudah datang jauh-jauh, terutama keluargaku dari Bangka Belitung sana naik pesawat, yang sudah jauh-jauh papa mama dan semua keluarga dari Jakarta, juga yang dari Bandung karena hari ini macet sekali, hujan sekali. I really appreciate it. Tepuk tangan semuanya dong buat kita, buat sepupu-sepupu semua yang dari Jakarta, luar biasa ya. Buat teman-teman semua juga yang dari Jakarta, luar biasa banget. Jadi puji Tuhan, selama 10 tahun ini kami mengalami banyak berkat dan mukjizat dari Tuhan. Kami dikaruniai 2 orang anak yang luar biasa. Terutama saya mau mengucapkan terima kasih buat Mama, Papa, Amang, Inang. Tuh kan jadi mau nangis. Mama, Papa, Amang, Inang. Kalau aku ingat-ingat hari ini gak akan mungkin terjadi kalau 11 tahun yang lalu sebelum kami menikah, Mama, Papa, Amang, dan Inang gak merestui hubungan kami, hari ini gak akan terjadi. Tapi puji Tuhan, Mama, Papa, Amang, dan Inang manis sekali. Kami didoakan. Mulai dari proses, saya ingat sekali dulu di adat Batak itu marhori-hori dinding, marhusip, sampai ke pemberkatan, sampai ke resepsi. Itu semua karena doa dari kalian semua ya. Dan Evi masih ingat 10 tahun yang lalu pada waktu aku diulosin, Mama Papa bilang, kamu bukan lagi hanya Boru Pasaribu, tapi di belakang nama kamu sudah menjadi Nyonya Pakpahan Boru Pasaribu. Kamu harus bisa menjadi terang dan garam di keluarga Pakpahan. Dan itu puji Tuhan ya Maya, ya Manginangnya. Selama 10 tahun ini Evi benar-benar bisa berusaha untuk menjadi Nyonya Pakpahan yang baik, untuk menjadi istri yang baik, mendampingi Bapak Bona di sini, untuk menjadi ibu yang baik. Itu semua karena ajaran Mama dan Papa dan juga Inang dan Amang. Selama 10 tahun ini bukannya kami bahagia terus, tapi banyak kerikil-kerikil, banyak lika-liku. Sebagaimana seperti rumah tangga pada umumnya, kami juga mengalami banyak masalah, banyak suka maupun duka. Tapi selalu Mama, Papa, Amang, dan Inang selalu menguatkan kami, selalu mendoakan kami, selalu bilang bahwa gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya. Setiap kami memiliki masalah selalu berdoa yang penting. Dan selalu Mama, Papa, Amang, dan Inang selalu memberikan arahan, petunjuk yang luar biasa untuk kami. Mau lihat teh bujur melalai ya Mama, Papa, Amang, Inang ya. Juga untuk semua saudara-saudara di sini yang sudah datang, yang sudah menyaksikan 10 tahun yang lalu kami menikah, dan juga di dalam perjalanan rumah tangga kami, untuk teman-teman kami yang memang mendampingi kami selama kami menikah. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doa kalian yang sudah tahu pergumulan kami seperti apa di dalam rumah tangga kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kalau bukan karena Tuhan yang mengirim kalian untuk mendampingi kami, mungkin hari ini gak akan pernah terjadi. Tapi hari ini terjadi semua karena seizin Tuhan, karena Tuhan udah memberkati dan melindungi perjalanan rumah tangga kami. Dan kami bisa mendidik anak-anak kami ini untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh, yang berkarakter dalam Tuhan. Karena mereka melihat mama dan papanya setiap hari di rumah, bagaimana kami menjadi teladan untuk anak-anak kami. Karena kami melihat orang tua kami, sehingga kami juga mencontoh apa yang orang tua kami selalu ajarkan kepada kami, yaitu selalu berdasarkan kasih. Terima kasih banyak. Shalom, selamat malam, Horas buat kita di sini, Mejua-jua, abang kakak semua. Terima kasih banyak ya. Jadi sebetulnya 10 tahun pernikahan ini menunjukkan kami sebetulnya
bukan pernikahan yang sempurna. Kami begitu banyak di awal-awal dan juga ya sampai terakhir, dan kami merasa bahwa pernikahan itu adalah pelajaran seumur hidup. Iya, pelajaran. Never ending, ya kita belajar seumur hidup, dan sampai hari ini 10 tahun sebetulnya kami ingin menyaksikan luar biasanya Tuhan. Ya, Ebenezer, bahwa sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan menyertai kami dengan segala ketidaksempurnaan kami, dengan segala kesulitan, tapi kami mengandalkan Tuhan saja. Jadi kami orang yang lemah, manusia rentan terhadap dosa, dan kami bersyukur sekali di sini punya orang tua yang luar biasa. Kalau boleh kita boleh minta aplaus, tepuk tangan buat orang tua kami di sini. Jadi orang tua kami ini luar biasa karena mereka punya banyak kesamaan. Kalau bicara orang tua, saya tidak bisa untuk tidak terharu karena mereka orang-orang yang luar biasa. Sebelum menikah, orang tua saya adalah bapak dan mama dari Bangka. Tapi setelah saya menikah, karena lebih dekat, di sini ada Amang dan Inang, si matua saya yang luar biasa, yang baik. Mungkin saya bisa telepon sama mama 2 minggu sekali, 1 minggu. Tapi kalau sama Inang si matua, kami bertukar pikiran, bisa sampai 2 jam di telepon. Jadi memang kami bersyukur untuk Amang dan Inang di sini yang terus memberikan kami petua dan masukan. Kami melihat bapak dan mama di sini banyak kecocokan. Apapun Bapak Bonak, leher kami pun kami berikan untuk anak-anak kami. Itu yang selalu disampaikan. Selalu memikirkan anak-anak. Semuanya untuk anak-anak. Bahkan untuk diri mereka pun gak ada. Saya kadang-kadang lihat bapak yang masih ke kebun, masih ke urusan pekerjaan, juga Amang yang masih sering ke luar kota. Saya bilang sama Mama Bona, sama adik-adik, sebetulnya sudah saatnya Amang dan Inang berbahagia, menikmati masa tua. Tapi mata kami sendiri, kami menyaksikan Opung Bona di sini masih banyak tanggungan keluarga-keluarga. Bukan kami satu keluarga, tidak, tapi banyak sekali yang dia pikirkan. Banyak sekali yang dia sekolahkan, banyak sekali yang dia pikirkan, bukan dirinya sendiri. Saya gajang mau umur Mamang dan Inang. Bahkan sebenarnya untuk dirinya sendiri pun dia tidak pikirkan. Tapi dia pikirkan orang lain untuk sekolahkan keponakan-keponakannya yang kami pun sebenarnya tidak tahu. Tiba-tiba ada yang ngomong, kami dapat bantuan dari Opung Bona, dapat bantuan dari 3. Kami pun sebenarnya nggak tahu. Hanya Tuhan yang membalas kebaikan. Dan biarlah kiranya kami di sini juga keluarga Papa Edmund, juga adikku Diori, boleh mencontoh. Jadi terima kasih banyak untuk Amang sama Inang yang menjadi orang tua kami lebih banyak. Juga Bapak sama Mama yang tidak habis-habis berdoa untuk kami, untuk parumainmu di sini. Mama selalu menjadi orang yang baik, selalu berpikir positif, tidak pernah melihat kejelekan kami. Martangi yang ngomong, Tuhan bendalanmi. Begitu juga Bapak, Amsal 3 ayat 5 yang selalu disampaikan, juga Bona yang hafal firman itu, yang selalu kami andalkan. Terima kasih banyak. Saya gajang mau umurmu Bapak, Mama. Bereng-bereng kami sudah pinop parmon nanti Amang Inang. Juga kalau kami ingat semua bibi-bibiku yang kami sayang, panjang ceritanya nanti Bi nggak kuat kalau ingat yang lalu-lalu. Bibi di sini masih sehat ya Bi. Bang Ivan makasih ya, kali ibu kami di sini. Makasih banyak juga bibi-bibi yang tidak hadir, biarlah kiranya boleh sembuh. Juga abang dan kakak di sini yang datang dari Bangka, juga kakakku Mama Audrey, juga semua boruku di sini, anakku semua luar biasa. Kalian sayang Tuhan, kalian orang yang mengasihi Tuhan. Audrey semua terima kasih banyak. Inilah buah yang diajarkan Opung ya, rendah hati, mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak. Juga di sini teman-teman kami, ada Opung BK, ada Lai Manaris, Ketua Pasar Ibu Moleate Laida, juga Namboru di sini yang datang dari Bekasi.
juga tulang Situmorang luar biasa yang baik, dongan satu kami, tulang kami luar biasa juga layak. Namboru, Inang Uda, mau lihat Inang Uda dah. Inang Uda yang sangat banyak memberikan contoh hidup buat kami, juga Upung Baleenda. Terima kasih banyak abang kakak yang datang dari Jakarta, sahabat-sahabat kami, Jason, thank you bro udah datang, Fajar, Pasca, ini luar biasa. Orang-orang yang ada di sini kami pilih menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh dalam hidup kami yang sangat banyak selama 10 tahun terakhir. Terpujilah Tuhan. Juga untuk Mama Bona, istriku, saya banyak kekurangan, dia pun banyak kekurangan, tapi satu yang selalu dinasihatin orang tua kami, ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan, kami merasa kami saling melengkapi kok. Kalau boleh lihat secara aturan rumah tangga mungkin harus seperti ini. Ya kadang saya harus di rumah, Mama Bona yang kerja. Kadang saya harus nyuapin anak-anak, Mama Bona yang cari uang. Kadang Mama Bona pulang nidurin anak-anak, saya yang harus keliling. Kami semua bisa berbagi. Jujur kami bersyukur Tuhan berikan berkat. Buat kami yang paling luar biasa adalah anak-anak kami, Bona dan Joseph. Mereka setiap bangun pagi berdoa Bapa kami, itu tidak pernah lupa. Malam pun mereka berdoa, luar biasa diajarkan. Dan Mama Bona, terima kasih banyak atas 10 tahun pernikahan kita. Terima kasih juga. Biarlah kiranya 10 tahun ini, seperti tadi saya sampaikan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita dan akan terus beserta dengan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan. Terima kasih. Ya, kepada kita semua yang ada di sini, kami adalah saudara laki-laki. Ya, ini laki-laki semua ya, nggak dipanggil yang perempuan. Kami adalah saudara laki-laki Mama Bona. Ya, kami sebenarnya beberapa dari kami ini beda generasi ya dengan Mama Bona. Saya bahkan mirip-mirip dengan Opung Bona generasinya. Ya. Yang kami lihat dek, kalian bagus banget lah ya. Di dalam keluarga kalian benar-benar mencerminkan ajaran Yesus ya, baik mendidik anak maupun bagaimana kalian bersikap di dalam keluarga besar kita ya. Kami merasa sangat-sangat happy melihat adik kami seperti ini ya. Evi Yunus mungkin mewakili generasi milenial yang sudah mendidik anaknya dengan cara milenial ya. Evi sendiri sebenarnya dididik dengan cara kolonial ya, karena generasi Opung Bona, abang pun sebenarnya generasi baby boomers ya. Kami generasi baby boomers, dan memang generasi baby boomers itu beda karakternya. Kami pun dulu dididik dengan cara yang sangat keras ya, sehingga cara kami mendidik anak kami pun sangat keras ya, dan kami sangat kaku mendidik anak kami. Tapi anak-anak millennials mendidik anaknya dengan sangat baik ya, karena anak-anak millennials bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya teknologi, keterbukaan dan segala macam ya. Jadi dampaknya juga beda ya. Kita bisa lihat anak-anaknya generasi millennials sangat-sangat baik hasilnya ya. Abang sendiri sebenarnya dididik dengan cara kolonial ya, tapi abang pun mendidik anak-anak dengan cara yang lebih terbuka ya, lebih memberikan kesempatan buat anak-anak bertumbuh sesuai dengan talenta dan karakter masing-masing ya. Jadi buat adik kami Evi Yunus, kami happy dengan buah-buah kebaikan yang keluar dan memancar dari rumah tangga kalian ya. Jadi tetaplah seperti itu, bertumbuh dengan baik ya adik-adik, biar mereka berkembang dengan generasi yang baru, dengan cara hidup yang sesuai dengan generasinya, karena setiap generasi punya cara hidup masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan sebagai abang yang paling tua ya. Karena tadi seperti abang bilang, sebenarnya abang bukan generasinya
Evi dan Yunus, tapi generasi Bibi. Ya, pangkatnya aja anak, tapi sebenarnya generasinya udah di sana gitu. Ya mungkin ini yang generasi berikutnya. Tes. Ya, buat Evi sama Yunus, pertama yang pasti abang ucapkan selamat ya dek, sudah mengarungi 10 tahun. Sebagian besar udah diwakili oleh bang tua kita, Bang Adi. Abang cuma pengen mengungkapkan perasaan abang pribadi. Turangku ini, Evi ini, begitu abang lihat, selalu abang terbayang dia masih kecil dulu. Selalu seperti itu. Dulu atau abang kuliah di Bandung, kalau ke Jakarta, ke rumah Mama Evi atau ke rumah Biuda. Biasanya kalau ke Jakarta itu ke rumahnya karena mau nginap, nggak bisa pulang ke Bandung. Nginap di rumah, sudah capek seharian di Jakarta, masuk kamar. Ini bertiga ini, Evi, Anggi, dia bertiga pengen menceritakan hal di sekolah. Bang, dengar bang, ada cowok begini bang, ada cowok. Aduh, aku udah ngantuk-ngantuk. Iya, satu-satu gitu. Tinggal Dior yang terpelongok karena dia masih TK. Itu yang terbayang terus sama abang ke Evi. Walaupun sekarang sudah punya anak-anak. Jadi sayangnya itu betul-betul karena kebayang dulu kecilnya seperti apa. Setelah di Bandung, seperti itu juga. Kalau ketemu, makanya abang selalu senyum, ketawa, kebayang kecil-kecilnya. Cuman memang di sini juga kesempatan ini abang buat Evi sama Yunus minta maaf. Kesempatan ini mungkin kita sama-sama di Bandung, tapi di tengah kesibukan kita, Yunus sama Evi juga pebisnis, Evi juga kuliah, ngurus anak, luar biasa turangku yang satu ini. Yunus juga di berbagai kesempatan abang ketemu sama relasi-relasi abang, banyak yang kenal Yunus dan sangat-sangat positif nilainya gitu. Jadi mohon maaf dek, tapi di hati kecil abang, doa abang terus sama kalian. Nah, itu ya, untuk keluarga kita semuanya gitu. Tetap abang doakan supaya semua sehat-sehat. Kalau ada kesempatan-kesempatan, acara-acara seperti ini pasti abang datang, abang kejar, abang upayakan. Apalagi Evi kan udah lama-lama bilang, bang tanggal 3, awas gitu. Siap, turangku bilang gitu. Itu jadi sekali lagi kesempatan ini 10 tahun itu masih periode ke-1, masih ada periode-periode berikutnya, tantangannya sangat-sangat berbeda gitu ya. Tetap sabar dek, tetap tabah, tetap tangguh. Evi ya. Ini 2 anak muda ini, wah tanggungannya itu ada contohnya katanya sama kakaknya yang punya 3 anak besar-besar kan. Nah, tantangannya sangat berbeda, apalagi di kota-kota besar kayak Bandung. Tantangan mendidik anak laki-laki nggak gampang. Yunus sempat-sempatkan terus dek kawani anak-anak dalam perkembangannya, mudah-mudahan selalu dampingi dalam kegiatan di luar sekolah, itu yang paling penting ya. Mudah-mudahan tetap bagus, sehat-sehat kalian semua dekku ya. Kalau yang aku perhatikan apa ya dek ya, kalian ini pasangan yang sangat helpful ya, dan sangat punya hati untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Itu yang selama ini abang rasakan dalam pernikahan kalian 10 tahun ini sudah menjadi berkat luar biasa untuk keluarga. Terutama ya karena Devi seorang dokter, kami itu kalau ada sesuatu, ada sakit sedikit, mungkin ada nggak enak sedikit, langsung yang ada di pikiran kami itu ya Devi nanti Bona gitu ya, baru ya Tigan Bona. Jadi luar biasa, dan dengan adanya pernikahan kalian 10 tahun ini, kalau abang lihat bahwa ada sinergi ya, ada sinergi. Kalian berdua orang-orang yang punya ambisi besar ya. Devi sendiri ya luar biasa, seorang dokter, pebisnis, penyanyi, ibu rumah tangga. Itu suatu apa ya, kalau bisa seperti diborong semua ya, super woman ini. Mungkin lebih dari Wonder Woman gitu ya. Tadi dari Yunus juga cerita bagaimana kalian bisa saling mengisi ya. Bapak Bona juga punya passion bisnis luar biasa. Bisnis IT-nya juga sudah menghasilkan produk yang kemarin saya lihat, wah beritanya luar biasa. Ada Ibu Gubernur yang ikut serta di dalam launching itu. Jadi saya melihat sebenarnya
kalian ini udah lepas landas lah ya. Jadi 10 tahun ini dan kedepannya itu kalau kalian tetap ada di jalan yang tepat, apa yang Tuhan memang inginkan melalui kehidupan kalian, pasti akan lebih banyak lagi perkara-perkara besar yang luar biasa Tuhan akan percayakan. Hanya jangan lupa bahwa semuanya talenta itu bisa digunakan ya sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk khususnya keluarga dekat. Kami juga abang-abang walaupun usianya lebih tua, tapi kami juga butuh berkat nih dari kalian gitu ya. Terutama advice ya, pengalaman bisnis kalian, kemampuan di dalam dunia medis. Jadi ya kita saling membutuhkan dan harapan kami ke depan kalian semakin bahagia. Pastinya tantangan tidak semakin mudah, semakin berjalannya rumah tangga akan semakin banyak hal yang mungkin akan ada friksi-friksi dalam mengambil keputusan, dalam urusan rumah tangga, anak-anak juga akan semakin besar. Kalau saran kami, saran abang, kalaupun ada kendala atau tidak cocokan, cobalah cari solusi di antara kalian berdua semaksimal mungkin. Selesaikanlah semua permasalahan di dalam rumah tangga kalian. Jadi nggak usah terlalu cerita ke sana kemari ya. Maksimal mungkin kepada orang tua. Karena pasti apabila Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga, sebenarnya jawaban itu sudah ada, tinggal kita mencari dan bertanya kepada Tuhan untuk mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yesus. Ivan cuma mau bilang kalau selalu dan terus bertumbuh dalam Kristus, itu aja. Apa yang udah terjadi sekarang itu sudah baik adanya. Gitu. Itu aja sih dari Ivan. Selamat untuk anak kami, Evi dan Kela kami. Selamat juga untuk kakak-kakak kami, eda-eda kami. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Ini kami di sini mewakili seluruh anak Kempu Iting. Dan bukan, jangan lihat harganya nak ya, tapi inilah hati kami yang begitu mencintai dan mengasihi kalian. Tolong nakku buka dulu persembahan kita untuk makan waktu ternyata ya. Oke, tutup matanya dulu. Tutup matanya dulu, tutup matanya. Nanti dikasih tahu ya aba-abanya ya. Udah? Oke. Boleh. Mudah-mudahan kalian senang untuk menerimanya. Nanti digantung, ingat sama anak Kempu Iting semua ya. Ya, terima kasih banyak ya nak. Ya, oke, bujur. Iya, terima kasih banget. Ankempit luar biasa. Ya, pesan kami semoga langgeng terus, semoga senantiasa sehat dan juga diberkati terus ya. Sampai nanti punya cucu cicit ya, dan terus langgeng juga untuk Bona dan Joseph, juga senantiasa diberkati selalu ya. Mungkin segitu aja dari saya, sebentar dari Pak Tomo. Ya, saya dengan istri saya mengenal Yunus dan Vina di usia kalau nggak salah pernikahan mereka yang keempat ya bahkan ya. Dan kami pada akhirnya memutuskan untuk bertumbuh bersama di dalam kelompok kecil. Ini adalah pasturi-pasturi yang lain juga yang bertumbuh bersama mereka, yaitu The Chosen. Nah, kenapa kami memilih nama The Chosen? The Chosen itu bicara tentang orang-orang atau pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah kelemahan atau kekurangan yang dimiliki, tetapi ada anugerah Tuhan di dalamnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kami ngerti Yunus dan Vina ada perjuangan-perjuangan di dalam pernikahan, dan kami melihat bagaimana anugerah Tuhan juga nyata, sehingga kalian bisa bertahan sampai hari ini. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Dan kami juga jujur belajar dari kalian juga, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan berserah penuh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya
mereka-mereka yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan akan ditolong untuk melalui masa-masa susah itu. Dan saya juga berpesan, kalau satu jadi api, yang lainnya jangan jadi bensin, ya. Satu jadi api, yang lainnya jadi air, supaya bisa saling meneduhkan dan menenangkan. Pada akhirnya kita terus bertumbuh sebagai pasangan-pasangan Kristen di dalam Tuhan. Anak-anak kita melihat keteladanan kita, dan banyak orang di sekitar kita pun memuliakan Kristus karena melihat relasi pernikahan kita, termasuk relasi pernikahan kalian. Terus maju sampai nanti 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, seberapa Tuhan percayakan usia pernikahan terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Oke, puji Tuhan, malam ini kita sudah sehat semua dalam rangka pernikahan anak kami dan parmen kami 10 tahun yang lalu. Hari ini ya, 10 tahun yang lalu pernikahannya. Makasih sama Tuhan sudah sehat-sehat. Kalau tadi anakku dengan parmenku kita sudah mendengarkan. Rasa syukur mereka berdua kepada orang tuanya yang sudah menghormati orang tuanya. Ya Inang ya, parmenku, Bapak Bona. Terima kasih sama kalian berdua. Kalian dengar nasihat orang tua, kalian bawa dalam rumah tangga kalian. Makasih ya sayangnya. Dan cucuku yang baik-baik, yang pintar. Sudah kulihat kalian bagus ngajarinya setiap hari dalam doa. Hasilnya puji Tuhan, saya sudah melihat, kita sudah melihat tadi Bona dan Joseph, hasil dari cara kalian mengajari di rumah ya. Makasih ya. Untuk seterusnya lebih dari situ lagi nanya permainnya dari Bapak Bona ya. Lebih bagus lagi untuk kedepannya. Kiranya Tuhan memberkati semua. Tidak banyak yang saya katakan karena masih banyak acara lagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melimpahkan damai daripada kita semua ya, kepada anakku dan parmenku ya. Semoga cucuku ini nanti jadi orang yang berguna, yang menyenangkan hati kita semua, yang takut akan Tuhan. Tapi yang utama kalian berdua dulu di rumah, baru cucuku nanti mencontoh orang tuanya, akan dibawa ke depannya nanti ya. Oke, terima kasih edaku itoku naburju. Ya. Mengajari tora-tora. Iya. Mari kita sama-sama mengajar anak kita dalam kasih untuk kedepannya itu ya, Eda ya. Oke, sampai sekian dulu. Makasih semua dan cucu-cucuku yang datang dari Bangka, dari sini semua. Baik-baik kalian semua ya, cucu-cucuku ya, rajin belajar supaya bisa nanti seperti Fudan ya. Ya, Bapak Bona, Mama Tiara ya, Bapak Tiara ya, Mama Udi ya. Baik-baik kalian semua, kakak adik baik-baik semua ya. Dengar nasihat Mama Bapak ya. Mulia tame Tuhani, sehat mahita sudena. Terima kasih. Terima kasih sama Tuhan karena memberikan kesempatan yang baik, memberikan kesehatan kepada kita semua, terutama undangan anak kami yang kami sayangi, Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini. Terima kasih sama Laiku, Opu Bona Doli, Opu Bona Inang Bau. Sangat banyak bimbingan, arahan sama helanya anak kami. Kami berterima kasih. Mauliatima dilai dot Inang Bau. Saya nggak banyak bicara. Ini semua kejadian pada saat ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kita rencanakan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Jadi saya hanya sangat
berharap besar sama anak saya semua, cucu saya maupun keluarga, dulukanlah Tuhan. Karena apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, kalau kita telah menyerahkan itu kepada Yesus, pasti akan dikabulkan. Yosef sama Bona datang ke sini dulu untuk menjelaskan dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Amsal 3 ayat 5 dan 6. Karena Opung itu hafal dari dulu, yang isinya marhaposat tu Jahuba mahusian nasaroham unak komar pangus sadia tu dirum sadiri ibanu bain persamu asemana patulus dalanmu. Saya minta kepada Yosef atau si Bona untuk menjelaskan sekarang ke depan. Sini dulu, Cicung, cepat. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mantap. Terima kasih cucungku. Joseph, please say in English. Yosua 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi odona paling ada persamaan doa pukus dan belum pernah saya ajarkan sama mereka itu, tapi mereka bisa hafal karena mereka bisa menjalankan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari di rumah. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan, berterima kasih sama Pak Bona, sama Pak Rumain yang mengajarkan mereka dekat dengan Tuhan. Kalau itu yang kalian teruskan, Tuhan akan menyelamatkan kalian dari sekarang maupun ke depan. Apapun yang kalian peroleh sekarang adalah karena berkat Tuhan. Silakan ini sini berdua sama-sama, yuk. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai ke Bapa jika tidak melalui Aku. Yang kami hormati semua, terima kasih banyak atas kehadiran kalian di sini yang memberikan support, memberikan nasihat sama anak kami agar bisa tetap berjalan dalam koridor yang diajarkan oleh Tuhan. Kami tidak banyak berbuat apa, adapun kekurangan dan kelebihan daripada acara hari ini kami mohon maaf dengan sedalam-dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama di sini untuk memperingati 10 tahun pernikahan Ananda terkasih, Mama Bona dan Bapak Bona, Ervinaria dengan Yunus Papahan di sini. Anakku Evi, juga Bapak Bona. Terima kasih untuk kalian berdua, kolaborasi yang sangat baik, kerjasama yang sangat baik di dalam membina pekerjaan-pekerjaan kalian sehari-hari maupun membina anak-anak serta selalu mengingat orang tua. Tadi Bapak Bona memang mengatakan benar bahwa kalau telepon dengan saya seperti orang pacaran hampir 2 jam, membahas mulai dari pekerjaan yang sudah ada, pekerjaan yang sedang dilakukan, serta rencana ke depan. Begitu juga untuk anak-anak dan semua keluarga. Evi, khususnya anakku,
sebagai seorang yang kami percaya menjadi direktur fungsional yang membina klinik yang telah berkembang dari 1, 2, 3, 4 dan yang kelima adalah home clinic. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kerjasama yang baik antara Evi dengan Yunus. Sebagai seorang komisaris di PT Parulian yang membawai klinik Bona Mitra dan sebagai seorang penasehat, saya bangga kepada anak saya Evi maupun Hela saya Yunus. Anak saya Evi hanya bisa memeriksa pasien, mengobati pasien, memberikan resep sampai menyembuhkan pasien. Tapi Hela saya, menantu saya Yunus adalah juga yang mengembangkan klinik dari 1 menjadi 4 plus 1 home care. Marketing yang bagus, rencana-rencana ke depan yang bagus. Di saat down pasien, apa yang dia lakukan untuk mencari peluang-peluang bisnis dari klinik. Salah satu contoh yang paling fatal adalah, yang paling manis sampai sekarang saya ingat adalah di saat COVID melanda. Dia sangat cepat mencari peluang bisnis. Dia telepon saya, Inang, saya mau bikin begini, saya bikin begini, saya bikin begini. Jadi tidak hanya seorang dokter yang memeriksa pasien yang menghasilkan uang, tapi mereka saling mendukung. Tidak mungkin klinik itu berkembang kalau hanya dengan dokter Ervina dengan staf-stafnya tanpa ada Baik, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan kita bahwa pada malam hari ini dapat diselenggarakan perayaan peringatan 10 tahun perkawinan putri kami dan mantu kami Yunus Alan Papan dan Dr. Ervina Ria. Semuanya tadi udah mama borong ini, jadi saya nggak perlu lagi mengulangi. Tapi ada satu hal yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, memperingati 10 tahun perkawinan, yaitu tanggal 1 perkawinan 1 September 2012 yang lalu. Perjalanan 10 tahun itu bisa selamat perkawinan, tentulah karena kalian berdua menyertakan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Tanpa kehadiran Tuhan, tidak mungkinlah keluarga ini bisa selamat. Tidak mungkinlah rumah tangga itu bisa harmoni seperti yang disampaikan Pendeta Valdes tadi. Sesungguhnya rumah tangga manapun kalau melibatkan Tuhan, itulah rumah tangga yang berbahagia. Melibatkan Tuhan, rumah tangga yang bersyukur. Inilah yang menjadi perayaan kita pada malam hari ini, untuk memberikan keteladanan bagi para undangan yang ada di sini, supaya menjadi contoh bagi generasi muda yang masih kawin muda, dan mengingatkan mereka kembali bahwa ada perkawinan yang 10 tahun bisa harmoni karena melibatkan Tuhan di dalam keluarga itu. Malam ini kalian memperingati 10 tahun, tapi masih ada juga helaku di sini. Satu lagi, Gultom. Ada helaku juga di sini, dan itu pun kalian pun harus juga memperingati 10 tahun perkawinannya untuk juga memberikan keteladanan bagi yang lain. Saya hanya sedikit berkhotbah, sedikit saya tambahin khotbah buat generasi kita, generasi muda, dan juga buat kita yang hadir di sini semua. Bahwa Tuhan Allah, bahwa Tuhan Elohim setiap hari matanya memandang ke bumi. Kira-kira pertanyaannya begini, siapakah umat yang akan aku berkati pada hari ini? Mengapa?
Karena pada hari ini juga umat Tuhan dipanggil Tuhan ke sorga. Tentulah Tuhan akan ingin memberkati generasi muda, generasi yang akan datang, sebagai pengganti generasi yang telah dipanggil Tuhan, yang sudah tiba saatnya dipanggil ke sorga. Maka itulah pentingnya perkawinan di bumi. Perkawinan di bumi, tidak ada perkawinan di sorga. Sebab penduduk sorga selalu bertambah-tambah datang dari bumi. Oleh sebab itu, ada orang kaya, ada orang yang baik, ada pendeta, dokter, segala macam profesi meninggal pada hari ini. Dengan demikian Tuhan juga memerlukan orang lahir pada hari ini. Kalau ini kita ingat bahwa Tuhan juga memerlukan generasi muda yang akan diberkati, tentulah kalian harus bisa melihat, memandang ke sorga, seakan-akan Tuhan melihat kalian semua dan melihat kita semua, sehingga kita akan mengatakan, berkati aku Tuhan supaya aku menjadi berkat bagi orang lain. Itulah misi kami sebagai orang tua, sebagai opung, memperingatkan kepada hela kami, kepada buruh kami, didik generasi muda ini, didik anakmu ini, didik pahopu kami ini, supaya menjadi berkat bagi Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka menjadi kebanggaan Tuhan di bumi ini. Ini yang perlu kami tandaskan pada malam hari ini di dalam peringatan 10 tahun perkawinan. Yang kami dambakan adalah bukan materi, bukan pemberian dari hela kami, bukan. Yang kami sangat mendambakan bahwa pahopu kami ini menjadi manusia berkat bagi banyak orang. Pakpahan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah harapan kami buat hela, buat buruh kami. Jadi inilah arti daripada perayaan peringatan 10 tahun perkawinan. Supaya ini selalu kita camkan bersama. Dan selalu saya katakan bahwa generasi muda sebenarnya adalah hasil dari didikan ibunya. Kalau ibu salah, maka generasi akan salah. Jadi selalu saya katakan kepada buruhku, jangan sampai salah mendidik generasi. Karakter manusia sesungguhnya dibina oleh ibunya. Saya tidak mengenal bapakku. Saya tidak kenal bapakku, meninggal. Tetapi saya dibina dan dididik oleh ibu. Jadi dari pengalaman itu saya selalu katakan dimanapun saya berkhotbah, sesungguhnya generasi masa depan adalah didikan dari ibunya. Itulah buruhku, harapan bapak dan helaku. Dukunglah buruhku ini, dukunglah istrimu di dalam memajukan pendidikan pahopuku. Inilah harapan kami sebagai orang tua. Dan mau lihat tema dihamu terutama rohku, tulangku, duta galung. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pasar Ibu, Ketua Pasar Ibu yang telah hadir. Soalnya Pak Murun Nami Pakpahan. Melihat tema Tuhan yang mendampingi kalian di sini. Dengan Kondong Nasihan Bangka Bere, keluarga Bere yang hadir. Dan molo halakaro inokonakin keturunan Iting. Keturunan Iting, Nande Iting. Sibatuaku molo di Kalon, holan Nande Nandero. Molo halak Batak, amangoy amang. Jadi halak Batak, tuamong nado, turunan di Pasar Ibu, molo Pasar Ibu makatai. Alai molo di halakaro, Nande. Jadi lakin naroi turunan di Nande mai, Nande Ginting. Jadi mau lihat tema di pariban nami, kakak-kakak, anak-anak kami, terutama pendeta Valdes Tepu yang telah memberikan khotbah yang sungguh menggugah, sungguh yang baik. Memang itulah tujuan kita semua supaya rumah tangga menjadi harmoni yang baik di dalam kehidupan Kristen. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terakhir, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena bersyukur membuktikan bahwa kita telah menerima berkat yang melimpah. Terima kasih, kami kembalikan kepada protokol. Oh
Terima kasih. Sebenarnya lagu ini
sudah nageleng mo. Sudah pambainan mi hanggiat ma marpabuei maulia te maina maulia te maina toho maho pandaune dingoluni sudah nageleng mo. Toho maho pandaune Dapat dari Itonya, ye. jatuh duitnya guys. Dingoluni sudah nageleng mo. Oliate, terima kasih. Every breath holds a moment, everyone a chance to take. You can see it if you close your eyes. We already know the way. Forever you and me, running wild and free, chasing down the sun. Oh, we've just begun. It's a winding road of all the places we Terima kasih banyak untuk orang tua kami, Papa Mama, juga Amang Inang. Terima kasih banyak. Juga adik-adik kami, untuk Mama Edmund, Bapak Edmund, juga Diori, Ebe, Inang, Oma Edmund. Terima kasih sudah datang dari Jakarta. Juga keluarga abang kakak dari Bangka, juga dari Depok, Tiara, Berlian, Audrey, Jose, semua. Terima kasih. Juga Upung BK yang ada di sana, sahabat dan juga keluarga kami, terima kasih banyak. Juga Namboru yang dari Bekasi, Namboru Galumbang dari Segera, Amang Ketua Pasaribu Bandung Tengah, Amang Lai Manaris Pasaribu Moliate, Uda Ketua Lumban Bosi Kota Bandung Moliate sudah datang Inang Uda. Juga abang kakak yang dari Jakarta, tepuk tangan banyak banget, ramai bahagia banget. Abang kakak keluarga